Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pada mahasiswa-mahasiswi vokasi, kita ketemu lagi di VIP Vokasi in Podcast. Saya Trimega Astri. Di vokasi saya sebagai ketua program studi administrasi bisnis. Di sini kita sekarang kedatangan tamu, yaitu Bu Nur Hasanah Ayuning Tias, SE dari perusahaan Kantar ya gitu. Untuk mahasiswa dan mahasiswi prodi administrasi bisnis mungkin sudah kenal ya, berapa kali beliau sudah pernah menjadi tamu di program 3-in-1 dan juga sudah mengajar menjadi praktisi di beberapa mata kuliah, yaitu mata kuliah Integrated Marketing Communication dan Kreativitas Inovasi Bisnis. Di sini kita akan membahas mengenai seputar karir ya gitu. Topiknya adalah how to get your career started, the career resilience di acara podcast VIP ini. Karena menariknya ini ya, saya sebenarnya sudah kenal lama ya dengan Bu Ayu ini gitu. Bahkan sudah berapa tahun dan saya sendiri juga ada beberapa pertanyaan yang muncul ataupun unik di di pengetahuan saya sendiri di dunia kerja, bahwa biasanya kita mengenal dunia kerja yang dikenal di Indonesia itu ya itu aja ya, biasanya yang dicita-citakan oleh mahasiswa-mahasiswi itu misalnya di pemerintahan sebagai PR, humas, marketing ataupun staf karyawan di beberapa perusahaan seperti itu ya. Ketika saya tahu Bu Ayu ini kerja di perusahaan yang tergolongnya swasta, apalagi tahunya perusahaan asing, saya kira beliau itu hanya sebagai misalnya marketing ataupun staff ya. Ketika saya tahu profesinya beliau adalah researcher ya, itu unik sekali ya buat saya. Karena biasanya apalagi di kalangan mahasiswa yang identik dengan istilahnya researcher atau penelitian, yang mau nggak mau itu ditemukan di tingkat akhir ya di perguruan tinggi, ketemunya cuma sekali itu doang gitu ya. Kalau bisa pas ngerjain skripsi doang gitu ya. Kalau bisa pas ngerjain tugas akhir doang gitu ya. Kenapa saya harus ketemu lagi di dunia kerja? Artinya kan muncul beberapa pertanyaan. Oh ya, researcher itu common ya, selain di misalnya kalau di lembaga penelitian sendiri ataupun di dunia dosen, ternyata common juga di perusahaan-perusahaan. Nah, sekarang kita bisa tanya-tanya langsung nih ya dengan Bu Ayu gitu. Bisa ceritakan dulu misalnya gimana Bu Ayu bisa kerja di perusahaan itu, prosesnya seperti apa, terus yang dikerjain apa sih sebenarnya gitu. Apakah betul sama seperti yang biasanya kita lakukan ketika ngerjain skripsi ataupun tugas akhir seperti itu. Oke, terima kasih ya Bu Mega atas waktunya. Salam kenal juga buat untuk mahasiswi vokasi. Jadi sebenarnya agak unik sih pengalamannya, karena dulu sama waktu pas kuliah sebenarnya nggak terlalu into sama research. Kalau misalnya di S1 gitu ya, waktu aku kan kuliahnya di FEUI, itu kita tuh ada mata kuliah metode riset bisnis. Udah gitu itu di tingkat-tingkat tengah lah. Terus di tingkat akhir sebelum lulus, karena sembari sama belajar untuk bikin skripsi, ada namanya pratikum riset pemasaran. Nah, dua mata kuliah ini tuh termasuk mata kuliah momok sebenarnya. Kayak susah gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau nggak wajib, sayangnya wajib gitu. Jadi mesti diambil, kalau bisa di skip. Tapi kebetulan asisten dosen di mata kuliah itu tuh dulu deket sama aku karena sama-sama wibu. Sama-sama gitu. Jadi kalau misalnya mau tanya-tanya soal ini kuliahnya apa sih Kak, nggak ngerti gitu ya, teman-teman tuh suka dorong-dorong, udahlah tanya aja kan deket tuh sama dia gitu. Jadi aku yang suka deket sama dia, nanya ini maksudnya apa-apa segala macam gitu. Nah, terus pas udah tingkat akhir lagi mau ngerjain skripsi, nggak ada kelas lagi nih. Iseng-iseng kayak ngapain ya gitu. Biasa kan mahasiswa kadang-kadang biar ada uang tambahan cari-cari freelancean gitu ya, part-timean. Nah, di universitas itu biasanya di UI, termasuk di FE, kita tuh punya lembaga studi manajemen gitu. Itu tuh dia kayak lembaga riset tapi yang dipegang sama dosen atau kampus gitu. Nah, karena asisten dosen aku ini tuh aktif di situ, terus dia bilang ya udah bantuin aku di situ aja, lumayan dapat uangnya kayak gitu ya. Jadi mulai kenal tuh, kan kita juga belajar nih di di kelas gitu, dan sekarang lagi ngerjain skripsi mirip-mirip seperti itu juga gitu. Jadi sekalian aja gitu kan, biar tambah ngerti sebenarnya mau diapain sih skripsi ini gitu. Jadi udah mulai kerja di lembaga riset, di lembaga studi manajemen itu. Terus udah kayak gitu aku sempat kerja di NGO, ngerjain riset buat masyarakat juga.
kebetulan senior yang di NGO ini pindah ke yang sekarang kantor aku namanya Kantar, tadinya namanya TNS. Jadi waktu aku kerja di NGO itu dia tanya, yuk mau masuk ke perusahaan aku nggak? Karena ya kalau di NGO kan kita nggak akan pernah jadi pegawai tetap ya, selalu kontrak gitu. Memang nggak bisa tetap karena kan dia bentuknya organisasi, bukan kayak perusahaan terbuka gitu kan ya. Ini ada kantorku lagi buka nih, posisinya riset, mau atau enggak, kayak cocok deh buat kamu, soalnya kita sempat kerja riset bareng kan, jadi dia udah tahu nih aku gitu kan. Terus ditelepon, terus aku bilang oke, aku mau. Dideketin lah sama apa namanya, waktu itu mereka punya hire kayak kita bilangnya apa sih yang buat headhunter ya, ada headhunternya memang bantu HRD-nya. Karena waktu itu HRD-nya timnya nggak terlalu besar, jadi untuk ada tim karyawan baru, mereka ada bantuan headhunter lah gitu. Terus tesnya ya kayak tes kita masuk ke perusahaan biasa atau bahkan BUMN sih, yang berlayer gitu loh. Jadi ada tes tulis, ada FGD-nya, tapi nggak ada leadership-nya ya, nggak ada kan biasanya kalau fokus group discussion harusnya ada ketuanya yang ngebawa atau memoderasi grupnya, tapi ini jadinya nggak ada moderatornya gitu. Terus interview, presentasi, baru nanti ada hasil ngobrol sama HR-nya lagi untuk covering kayak gitu. Jadi emang ada step-stepnya kayak gitu sih. Nggak sepanjang dan sesulit kalau kayak kita mau masuk Unilever, Nestle atau bahkan BUMN, tapi juga nggak segampang kalau masuk perusahaan-perusahaan biasa yang biasanya kalau tes mungkin dari CV atau ya udah langsung wawancara aja sama user sama HRD-nya gitu ya gitu. Jadi baru deh akhirnya kerja jadi riset. Nah tadi disebutin ya tidak sesulit karena pengetahuan saya pengalamannya berarti kurang berarti ya di perusahaan swasta gitu. Saya tahunya misalnya kalau tes untuk masuk kerja itu ada tes tulis, TKDA, tes psikologi, sama tes bahasa Inggris kayak gitu. Tadi disebutkan kayak ada FGD-nya. Berarti ada kayak gimana tuh itu prosesnya? Nah biasanya kan kalau misalnya kita masuk itu dia pasti nggak cuma 1-2 orang karena open recruitment kan, itu bisa kayak puluhan orang gitu. Nah nanti puluhan orang ini setelah tes tulis biasanya sih kalau sampai FGD semuanya masih ngelanjut tuh. Jadi belum ada seleksi. Belum ada seleksi. Okay. Karena biasanya orang kan ada yang kemampuannya memang dinulis baik, tapi pas komunikasi seperti apa gitu, berbeda lagi gitu kan. Nah, jadi nanti dari yang puluhan orang ini, terus kita biasanya dibikin kayak kelompok-kelompok kecil, mungkin bertiga atau berempat, bisa jadi berlima, tergantung batch-nya lagi banyak atau enggak gitu ya. Nanti mereka berlima ini dikumpulin di satu ruangan, terus dikasih tema tertentu, misalnya mengenai isu-isu yang lagi tren gitu. Apakah soal fashion, bisa jadi soal fashion, atau misalnya soal kategori tertentu, karena kan kita pemasarannya misalnya tentang kopi yang lagi menjamur di Indonesia, menurut kalian seperti apa gitu ya. Nah nanti berlima ini ngobrol gitu, terus harus mendiskusikan yang jadi temanya itu, tapi ada usersnya biasanya yang memang karyawan tetapnya, suka kadang ditemenin sama HR-nya juga, yang observasi gimana antara berlima ini tuh apa sih yang diobrolin, gimana mereka mengkomunikasikan idenya, gimana dia mungkin mengkomunikasikan sesuatu kalau ternyata di antara berlima itu punya ide yang berbeda-beda gitu. Kan kita harus kadang-kadang konfrontasi orang juga ya, gitu, apalagi kalau idenya berbeda, tapi gimana kayak menggabungkan itu atau memisahkan itu gitu loh. Intinya kalau misalnya ada yang sejalan ya gimana, kalau yang berbeda pendapat kayak gimana gitu kan. Nah dan ini nggak ada leadernya nih, semuanya fresh graduate ya kan. Jadi biasanya akan kelihatan sih kalau yang memang biasa ngobrol atau biasa ngelit conversation gitu akan kelihatan. Gitu. Jadi itu topik ya, bukan pertanyaan. Topik. Nah itu susah juga berarti ya. Topik. Dan itu jarang loh ditemuin ya, maksudnya di pengalaman saya juga jarang. Biasanya yang tadi 3 itu kan ya. Setelah itu diseleksi. Setelah itu diseleksi. Mulai berkurang ya. Betul. Biasanya tuh ada parameternya sih. Kalau misalnya tulis itu kan pasti gimana cara karena kan riset ya, kita bikin hasil produk kita ke klien itu adalah bentuknya report, laporan. Jadi kita kan harus bisa mengutarakan apa sih hasil analisa kita terhadap sesuatu ya. Jadi tes tulis itu gitu untuk ngebantu anak ini tuh gimana sih dia ngebaca data, cara menuliskannya kayak gimana kayak gitu. Dia punya analisa atau thought atau pemikirannya seperti apa, bisa nggak dia
membentuknya itu ke dalam suatu tulisan gitu. Makanya IH berguna. Nah, Ya, itu berbeda berguna, lagi ya. Nah, terus udah gitu kalau dari FGD tadi ya, kemampuan verbalnya gimana ngadepin orang baru, gimana dia ngomong mengenai ide-idenya, mengutarakan ide-idenya, pemikirannya di depan orang baru gitu. Terus engaging juga kan sama nanti Ya, saat timnya. timnya, Betul. Nanti jadi biasanya tuh kalau dari HR, karena akhirnya aku pernah di posisi yang ngerekrut juga ya kan, udah jadi manajer, ya udah gantian nih kita yang nge-review. Itu memang nanti ada parameternya tuh. Mulai dari kayak pemahamannya dia, terus kayak misalnya cara dia ngobrol ke orang tuh seperti apa. Itu tuh biasanya ditanya, kita ada gitu ya parameter yang Parameternya. kita lihat gitu sampai oh anak ini lulus kayak gitu. Setelah itu baru next step-nya interview Interview sama users. Users tuh biasanya yang calon manajernya dia, kayak gitu. Nah, ini tuh penting karena biasanya setiap manajer pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda gitu. Kita tahu kalau misalnya seandainya kita punya satu tim, itu sebisa mungkin kita merekrut orang yang backgroundnya berbeda dan kepribadiannya juga berbeda. Kalau misalnya kebayangkan kalau semuanya keras kepala, kelar deh timnya. Atau misalnya semuanya itu bukan tipe orang yang teliti gitu, kelar deh timnya. Pasti nanti ada yang skip aja gitu. Jadi harus bisa imbang. Nah, pasti kan manajernya langsung ya yang akhirnya mengerti kebutuhannya dia saat ini, timnya tuh lagi kurang orang yang seperti apa sih. Nah, anaknya itu nanti akan bisa fit in nggak ke timnya dia gitu, karena pasti kan ngerjain riset nggak sendirian ya, semuanya kan akan ada saatnya itu kita individual gitu, tapi kan akan ada saatnya kita jadi team player juga, kayak gitu. Jadi ngobrol sama si usersnya. Kalau misalnya kita starting pointnya itu adalah fresh graduate beneran untuk level entry level, biasanya pasti akan ditanyain sih kayak dia pernah tahu soal riset atau enggak, yang dia tahu tuh seperti apa. Tapi kayaknya itu nice to have gitu, kalau punya setidaknya dia udah ada gambaran tentang nanti kerjanya mau kayak gimana. Tapi kalau nggak punya sebenarnya nggak apa-apa, karena kebetulan kayaknya tim aku juga backgroundnya tuh beda-beda ya, nggak semuanya dari ekonomi, ada yang dari psikologi, ada yang dari sosiologi, bahkan ada yang anak IT juga gitu. Yang penting itu adalah attitude sih. Kalau bisa beneran first entry, attitude itu dalam artian anak ini curiosity, rasa ingin tahunya tinggi atau enggak. Karena riset itu tuh selalu ngomongin soal rasa ingin tahu. Kalau misalnya nggak ada curiosity-nya, nanti stuck kayak apapun yang konsumen jawab, ya udah gitu. Padahal kadang-kadang konsumen mah asal jawab aja ya. Kalau nggak nyambung gitu. Nah, kita kan harus curious tuh. Oh, tapi kenapa jadinya kayak gini ya? Kenapa jadinya kayak gitu ya? Kan yang kita observasi itu ya. Jadi biasanya curiosity, terus udah gitu kita ngomongin soal resilient gitu loh, persistent. Karena apa? Kerja gimana pun kan perusahaan kita kan konsultan ya. Beda sama mungkin PNS atau BUMN gitu. Bahkan sama beberapa perusahaan swasta pun berbeda. Pace-nya kerja kecepatan kerjanya itu tinggi. Pressure-nya tinggi, kayak gitu. Kadang-kadang kita baru fresh graduate, kalau klien-kliennya itu adalah perusahaan besar gitu ya, kita ketemu sama orang yang jauh lebih tua, terus kesannya udah lama gitu ya, ngomongin brand gitu, misalnya buat contoh ngomongin brand, dia udah jadi brand leadernya berapa tahun, pasti ada pressure gitu. Wah, ini kita ngomong gimana, harus pede dan segala macam, kayak gitu, ngadepinnya gimana gitu, harus pede. Jadi yang dilihat tuh memang attitude. Kadang-kadang teman-teman aku tuh kadang nggak masalah deh, aku selama dia nggak tahu nggak apa-apa, dia bisa diajarin. Nah itu soalnya riset itu bisa diajarin, yang penting anaknya mau dulu apa enggak, tahan banting dulu atau enggak gitu. Kalau misalnya anaknya nggak kuat, nanti ya sedikit-sedikit resign, susah juga. Betul. Nah, itu berarti salah satu clue ininya ya. Biasanya kan kemarin banyak sekali yang bikin tren biasanya di sosial media atau apapun itu. Perusahaan ini biasanya setiap perusahaan yang tempat mau di apply untuk pekerjaan minta minimal pengalaman. Berarti kalau di sini boleh ya fresh graduate di kantor ini? Iya. Boleh. Asal ya tadi itu ya kuncinya, berarti selain pengetahuan, pengalaman pun maksudnya adalah pengetahuan kan ya, lebih ke pengetahuan. Betul. Sama attitude-nya juga gitu. Nah, yang berikutnya yang mau ditanyain berarti yaitu tadi tentang pekerjaan ini ya di situ.
mungkin tadi salah satu efek aspek positifnya adalah berarti harus dicatat nih buat mahasiswa vokasi. Kalau yang mau fresh graduate bisa berarti ya. Cuman satu lagi yang ditakutin mungkin oleh mahasiswa-mahasiswa itu, pekerjaannya apa sih ini? Apakah benar kayak semuanya harus menjadi researcher gitu ya, meneliti gitu ya, sesuatu yang sebenarnya paling ditakuti gitu. Terus yang kalau dari pertanyaan saya sendiri, berarti ini ya perusahaan-perusahaan itu apakah hanya perusahaan aja itu juga ya gitu, membutuhkan ya gitu, berarti lembaga atau perusahaan ini gitu ya. Oke. Dibutuhkan ya, apalagi taunya ini perusahaan asing ya yang berada di Indonesia gitu. Berarti kan kalau ada di Indonesia ya berarti logika kosong dari sayanya tanpa pengetahuan lebih dalam lagi, berarti ada yang membutuhkan nih gitu ya, ada yang membayar nih gitu. Worth it ada di sini gitu. Banyak. Gimana tuh maksudnya untuk menjelaskan perusahaan dan pekerjaan itu? Oke. Jadi sebenarnya tuh kalau menurut aku, kalau misalnya dijelasin aku kerjanya apa, biasanya kalau mungkin agak menakut-nakuti, tapi ini paling gampangnya yaitu kayak bikin skripsi tiap hari. Pasti orang-orang jadi kayak, hah kak, yang mana aja bikin skripsi tiap hari, bikin tesis tiap hari, gimana ceritanya gitu kan ya. Kesannya serem gitu. Tapi itu yang paling gampang ngejelasin gitu. Soalnya jadinya kan kita beneran mikirin, kita ada isu. Biasanya gitu kan. Kalau kayak kita bikin skripsi atau tesis, kita ada hipotesa apa nih, atau ada isu apa nih yang kita pengen tahu jawabannya. Oh ya udah, kalau misalnya ini isunya atau ini hipotesa kita bikin metodologinya gimana nih untuk menjawab isu tersebut, ada parameter yang perlu dijawab atau dicari atau tidak gitu kan ya. Terus nanti baru kita ngomong ke konsumen atau ke jadi target dari hipotesa atau isunya ini, terus kita tanya parameter tadi untuk menjawab, ternyata hipotesanya benar atau salah dengan konteksnya apa, atau misalnya kalau isunya kayak gini berarti kita bisa melakukan apa. Sebenarnya yang dikerjain itu, jadi makanya paling gampang ngejelasin yang mirip-mirip tesis sama skripsi. Tapi sebenarnya nggak sesusah itunya adalah semua itu kan ada starting point ya, nggak tiba-tiba ketika masuk, oke, kamu kemarin udah sempat ngerjain skripsi kan, sekarang kerjain lagi, nggak kayak gitu. Kalau misalnya di kantor aku tuh ketika kita fresh graduate masuk, bahkan mungkin buat sebagian orang lama-lama kalau emang yang ambisius atau pengen challenge, bisa jadi lama-lama membosankan. Kadang-kadang kerjanya mundane atau misalnya kayak biasa gitu loh. Pasti belajar mulai dari gimana kita seandainya kita punya tadi ada pertanyaan ke target konsumen tertentu, gimana nih cara kita tahu target konsumennya. Kita kalau misalnya di kualitatif, kan aku timnya kualitatif nih, jadi ngobrol langsung ya, nggak pakai kuesioner, tapi kita panggil konsumennya langsung, kita langsung interview. Nah, gimana cara kita nge-screening dapat responden yang sesuai sama kita. Kalau misalnya di kuantitatif gitu, karena sebar kuesioner, mungkin kita belajar bikin kuesioner. Ya udah kerjanya itu dulu gitu. Set kalau misalnya di kualitatif, selain mungkin tadi bikin screener untuk ngerekrut responden yang tepat sesuai sama target konsumen, ya pasti jatuhnya beneran lebih kayak project manager gitu loh, bikin waktunya kapan, venue-nya di mana, kebutuhan klien apa, beneran yang kayak kecil-kecil kayak gitu. Nanti mulai diajarin cara baca data, cara ngolah data, bikin laporannya kayak gimana. Jadi semuanya itu dari step by step gitu, nggak yang terus tiba-tiba dilepas harus bisa, yang nggak, udah pasti ya susah lah, pasti berantakan nanti kalau kayak gitu. Jadi dan itu tuh berulang gitu. Sebelum nanti misalnya nih anak udah jago ini, ditambahin lagi gitu. Biasanya mungkin riset-risetnya yang straightforward ya, yang gampang-gampang. Misalnya product test, kan kasarannya inti pertanyaan adalah konsumen suka atau enggak sama produk ini. Ya udah, berarti dia nanti bantu cari orang respondennya, bantu ngasih ngetes produk ke si konsumennya, terus ngasih lihat jawaban konsumennya apa, dia bikinin summary atau dia bikinin report gitu. Udah bisa, baru nanti projectnya diluasin lagi, nggak cuman yang direct tapi lebih strategi, kayak mungkin berhubungan sama brandnya nanti mau dibawa kemana, komunikasinya mesti seperti apa, kayak gitu. Jadi semuanya tuh ada step-stepsnya. Nah, kebutuhannya itu ada sih, makanya ada perusahaan kayak aku. Bahkan sekarang tuh banyak perusahaan lokal, beneran kita bilangnya agensi riset lokal, isinya tuh cuma orang Indonesia. Kalau perusahaan aku kan perusahaan asing. Saking kebutuhan risetnya itu sekarang semakin banyak gitu ya. Jadi nggak mungkin perusahaan-perusahaan lokal kan pasti punya budget yang lebih limited ya, lebih terbatas. Jadi nggak mungkin tuh selalu ke perusahaan-perusahaan besar kayak punya aku kayak gitu, kayak perusahaan aku sekarang. Jadi mereka ke perusahaan-perusahaan riset lokal. Biasanya tuh
dibutuhinnya banyak. Kalau misalnya apa namanya kita ngomongin suatu bisnis ya, mulai dari pertama mengembangkan produk, terus sudah gitu produknya ada di launching, terus kita harus komunikasiin, terus kita harus maintain dong supaya produknya terus-terusan dibeli. Nah kalau misalnya kita ngelihat produk life cycle kan pasti mulai dari launching dia naik ke atas sampai ngetren banget, mungkin dia akan turun lagi gitu ya. Nah ketika dia turun kan kita nggak mau dong produknya terus masa flop, jatuh, mati kan nggak mungkin ya, mesti dibus lagi gimana dia bisa naik lagi gitu ya. Itu di setiap langkahnya itu pasti ada pertanyaan bisnisnya gitu, ada pertanyaan bisnisnya yang riset tuh bisa selalu memainkan peran gitu. Karena kalau misalnya kita mau apa ya on point deketin konsumen, ya harus konsumen yang ditanyain. Kalau enggak nanti kita berasumsi kayaknya konsumen akan suka deh, taunya enggak gitu ya. Kayaknya baru di kelas kemarin aku bilang, apalagi sekarang misalnya nih orang brandnya atau orang produknya misalnya cewek lagi megang produk cowok men's grooming. Nah ini orang produk atau orang brandnya cewek single lagi, belum punya pacar. Ya masa dia berasumsi soal men's grooming kan sulit ya. Gitu. Jadi mau nggak mau di setiap langkah yang dia lakukan untuk brand itu biasanya ada pertanyaan untuk ke konsumennya. Jadi risetnya tuh bisa kayak ngegawangin gitu. Supaya nanti decision atau keputusan apapun yang diambil itu resikonya tuh rendah gitu. Jadi arahnya benar, profitability-nya bisa jadi optimum kayak gitu sih yang sebenarnya kita lakukan. Jadi ntar kadang-kadang tiba-tiba perusahaan bilang aku mau naikin harga tapi aku nggak tahu seberapa tinggi harganya bisa naik. Ya udah kita risetin. Ini produknya dari kemarin udah kayak gini-gini aja, aku mau bikin varian baru, kita risetin. Terus sekarang masih ada yang cair atau liquid doang, aku bikin formatnya gel, bisa nggak diterima, kita risetin. Kalau iklannya kayak gini gitu ya, misalnya iklannya soal ibu-ibu gitu ya, untuk produk makanan anak gitu, kira-kira yang mesti dikomunikasin apa nih, rasa sayangnya si ibu ke anak, apa jagonya si ibu masak jadi anaknya suka, itu kan dua hal yang berbeda. Itu bisa dirisetin. Terus kayak misalnya apa namanya, kalau brandnya sendiri kadang kan ada ya, makanya mungkin tadi biasanya bikinnya makanan, sekarang jadinya ada minumannya juga, jadi kayak brand stretch, itu kita risetin. Jadi semua tuh bisa dirisetin. Oh iya. Sehingga kalau misalnya apa namanya, ketika ngeliat iklan atau produk, atau kita pikir wah ini aku banget nih, kayak ya ini nih pas banget, ada aku emang butuh yang kayak gini, itu biasanya kan udah dirisetin. Iya. Oh gitu ya. Jadi perusahaan Kantar itu ya perusahaan yang memberikan layanan itu ya, risetnya. Betul. Perusahaan-perusahaan besar ya. Iya. Makanya ada di cabang setiap negara sepertinya ada ya, pas dicek itu. Iya, aku lupa sih. Pokoknya itu ada di seluruh dunia sih cabang. Ada ya di seluruh dunia. Nah berarti kalau yang di Indonesia, yang di tempat Bu Ayu ini, berarti kliennya adalah brand-brand besar yang ada di Indonesia. Benar. Tapi kita juga sebenarnya kebanyakan memang klien kita brand-brand besar yang ada di Indonesia, baik itu perusahaan lokal maupun perusahaan internasional. Sebenarnya karena kecenderungannya kalau brand-brand besar itu mereka pasti sudah lebih punya budget gitu ya. Yang bisa mereka keluarkan untuk riset. Soalnya riset itu costly, memang mengeluarkan uang. Kalau buat perusahaan itu kadang mereka tidak melihat bahwa itu bentuknya investment, tapi bentuknya expense. Sedangkan kalau misalnya perusahaan kan kadang-kadang ya nanti return of investmentnya gimana nih, ini menguntungkan buat saya apa enggak kalau uangnya saya keluarin gitu. Apapun yang dikeluarin kan harus kembali ke dia gitu kan ya. Nah kalau perusahaan atau brand besar biasanya tuh mereka para marketersnya memang punya POV, kita ngerisetin itu bentuknya investment. Kenapa? Karena mungkin kalau kita tidak risetin atau jawabannya, atau misalnya dia mengambil keputusan itu tidak sesuai dengan yang konsumen mungkin expect gitu ya, resiko kerugiannya lebih tinggi. Mendingan dia bayar 100 juta sekarang, misalnya buat contoh nih, bukan harga, ya maksudnya buat contoh ya, angka yang gampang, dia mendingan bayar 100 juta sekarang daripada nanti dia rugi 500 juta cuman karena dia tidak keluarin 100 juta itu. Nah itu kalau ada perusahaan besar dan mereka memang punya budgetnya tuh untuk keluarin 100 juta itu. Sehingga jarang memang kalau perusahaan kecil mengadakan riset. Tapi semakin kesini beberapa tahun terakhir itu perusahaan lokal Indonesia itu tuh banyak juga yang mengadakan riset sih sebenarnya. Jadi apa namanya, banyak banget sih yang udah ngadain riset. Tapi kadang ya itu nggak ke kantor aku, mungkin ke butik-butik karena harga untuk proyek risetnya kan jadi lebih murah ya.
Oh iya, iya. Berarti ini ya, apa namanya tuh, dari perusahaan brand besar itu, ketika masuk ke perusahaan itu ini ya, apa namanya, satu proyeknya itu dikerjakan tim dalam kurun waktu yang sudah disepakati ditentukan gitu ya. Betul. Oh iya, wah itu berarti sebenarnya bukan riset, berarti bisa dikatakan project terus ya. Iya sih benar. Setiap tahunnya ya gitu. Dan dananya tadi ya disebutkan tidak sedikit gitu. Iya, sedikit. Oke, pertanyaan terakhir. Ini berarti untuk memotivasi teman-teman di mahasiswa vokasi ini gitu. Apa sih tadi kan tantangannya sudah ya. Apa sih apa ya yang bisa disebutnya tuh ya selain tantangan, enjoy-nya gitu ya, yang menariknya ketika bekerja sebagai researcher di perusahaan Kantara itu ya, sebagai perusahaan asing untuk jadi konsultannya perusahaan brand-brand besar itu, yang menariknya, yang mungkin bisa motivasi generasi Z gitu ya, Gen Z gitu ya, atau istilahnya sekarang, apa menariknya menurut Mbak Ayu? Oh, banyak sebenarnya. Tapi soal kerjanya dulu lah ya. Kalau perusahaan kan beda. Ada lagi alasannya berbeda. Tapi kalau soal kerjanya dulu. Kalau suka eksplorasi, nggak gampang bosen, itu cocok. Karena setiap project biasanya beda-beda. Mau itu kan apa namanya, kategorinya bisa berbeda ya. Ketika kita ngomongin kopi ke konsumen sama kita ngomongin personal care ke konsumen, itu pasti kebutuhannya berbeda kan. Ketika kita ngobrol sama cewek sama cowok tuh pasti berbeda. Jadi di setiap project itu tuh pasti ada beda-bedanya, ada enjoyment tertentu yang kalau misalnya tadi suka mengeksplor, nambah wawasan, itu seru sih. Terus aku ngerasa bikin aku jadi less judgmental. Karena ketika, apalagi kalau di tim aku, kita ngobrol sama konsumen langsung, yang kita tanya ke konsumen itu tuh bukan hanya karena habitnya dia, tapi kita tanya kenapa habit itu terbentuk gitu. Kita observasi dan kita jadinya tahu. Itu tuh menurut aku tuh jadinya ngebuka ke pemikiran bahwa ya setiap orang tuh punya apa ya, hidupnya mereka, situasi mereka masing-masing yang akhirnya melit mereka ke pola pikir tertentu atau ke kebiasaan tertentu atau ke decision tertentu gitu. Dan itu tuh bikin semuanya nggak ada salah atau benar. Gitu, karena tergantung konteks gitu kan ya. Kalau di posisi, kalau kita ngeliat dia kayaknya salah, tapi kalau kita di posisi dia, ya mungkin kita akan melakukan hal yang sama gitu, karena dia bisanya seperti itu gitu. Misalnya buat contoh, kita ketemu sama ibu-ibu, kita ngelihat ngapain sih kasih susunya murah, kasihan dong anaknya. Ya tapi ternyata dia kan mungkin secara kondisi keuangan limited ya. Ya kalau kita di dia kan yang penting ngasih susu gitu, bukan masalah daripada nggak ngasih susu sama sekali gitu. Bukan masalahnya nggak mau ngasih susu yang lebih mahal, tapi kan nggak sanggup gitu ya. Sehingga apa namanya, banyak deh cerita-cerita kayak haru biru apa kalau ngeliat ke konsumen, wow ini terenyuh juga ya mereka sampai segininya gitu. Aku pernah punya project soal obat penguat rahim. Wah, ngomongnya sama ibu-ibu yang susah hamil, wah bisa sampai meneteskan air mata. Tapi ada project juga yang misalnya menarik banget, misalnya kayak soal minyak goreng atau noodles gitu ya, ke rumah orang terus minta dia masakin mie. Wah itu ntar, Mbak kalau saya gayanya gini. Oh ternyata mie bisa digituin, menarik juga gitu ya. Jadi akhirnya belajar resep-resep baru gitu. Jadi kadang apa namanya, jadi apa ya, menarik banget gitu, karena yang ditemuin tuh berbeda-beda banget sih. Serunya itu nggak bosen. Kadang di jam kerja yang orang mungkin di kantor di balik apa meja gitu ya, antara jam 8 sampai jam 5, jam 10 atau jam 3 sore aku lagi di mall ngikutin orang belanja, karena aku pengen tahu setiap kali dia belanja kegiatannya kayak gimana. Oh iya, menariknya di situ ya, berarti kan ngedatengin konsumen gitu ya, sekaligus jalan-jalan gitu ya. Observasi. Ya kalau kuantitatif nggak kayak gitu sih, kebetulan kan aku di kualitatif, jadi ada jam-jam kayak gitunya gitu. Kita lebih fleksibel, kadang harus di luar observasi. Itu kayak kemarin tim aku kayak foto-foto jam 3 sore, jam 4 sore, karena respondennya berenang di akuatik di apa namanya, Ancol. Kayak kalian nggak bawa jurnal sekalian gitu? Ya enggak lah kak, ini kan sambil observasi gitu. Tapi jadinya tuh kayak apa namanya, seru ya. Kadang bisa kita ngerasain kayak capek banget, tapi kayak main-main juga. Dan tadi lebih kenal sama yang namanya manusia. Iya, gitu. Karena kan targetnya konsumen ya, mempelajari, memahami konsumen kan ya gitu. Iya, dan ya itu. Ya jalan-jalan, memahami konsumen gitu ya, datang ke berbagai area. Terus juga mungkin salah satu benefitnya ini ya, ketemu berbagai macam dari perusahaan brand besar. Iya. Ya. Boleh nggak sih tahu kliennya siapa aja? Disebutin berarti ya brandnya. Wah banyak, sebutin semua. Wah pokoknya kalau kepikiran brand besar di Indonesia pasti ada deh. Mulai dari mana?
Unilever, apa namanya, P&G, Mayora, terus Indofood, udah gitu Nestle, L'Oreal, Gojek, apalagi Shopee, Traveloka, Tokopedia. Oke. Aduh, terus apalagi, belum lagi kayak Telkomsel, XL, semua sih auto ya, otomotif tuh mulai dari kayak Mitsubishi, Toyota, terus bank, BCA, BCA juga. Mandiri, atau misalnya bahkan Danamon yang mungkin nggak terlalu besar ya. Terus Genius, BTPN tuh juga sempat jadi klien kita. Paling yang bikin berbeda kadang-kadang frekuensi riset dari masing-masing perusahaan tuh berbeda-beda ya. Kalau misalnya kayak Unilever tuh biasanya heavy research banget, almost every month itu tuh biasanya ada. Tapi kalau misalnya kayak auto gitu ya, atau perbankan, itu biasanya lebih jarang karena kan mereka nggak selalu ada research questions kan, kayak gitu. Pokoknya semua kategori ada deh. Iya, oke. Wah, ketika menyebutkan berbagai macam brand itu sebenarnya pertanyaannya makin muncul lagi. Tapi nanti nggak selesai. Sayangnya waktunya sudah habis. Mungkin nanti kalau bisa ngobrol-ngobrol lagi atau next podcast lagi, ini sebenarnya momen langka ya Bu Ayu nepatin pas lagi datang ke sini ya. Iya. Biasanya harusnya sibuk dengan pekerjaan dari berbagai klien yang tadi disebutkan ya gitu di Jakarta stay-nya. Mungkin nanti kita bisa lanjut lagi kalau ketika Bu Ayu ke sini ataupun nanti di sosial media ataupun di WhatsApp dan lain halnya kita bisa lanjutkan pertanyaan ya. Terima kasih atas kedatangannya Bu Ayu. Sebenarnya banyak sekali topik-topik yang menarik ya. Kalau mau dibuat episode atau season lah udah nggak berhenti kayaknya ya. Iya. Terima kasih sekali lagi udah datang sini ya. Selesai Vokasi in Podcast. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, see you.